Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi dengan saya di channel saya Fansin Hisabi. Kali ini saya ingin kembali mengisi channel saya dengan monolog tentang isu-isu politik yang mungkin ya per pekannya saya ikuti, yang saya lihat menarik untuk dikomentari. Dan ini sifatnya adalah pendapat pribadi yang ya bisa saja benar dan bisa juga tidak. Kemudian juga tidak mungkin di dalam beberapa diksinya nanti terdapat hal-hal yang kurang berkenan, mungkin sekiranya ada penonton yang menyaksikan lalu merasa tersinggung. Nonsen itu di luar dari keinginan saya bukan bermaksud menyinggung atau menyindir salah satu, tapi saya ingin menyampaikan perspektif dan tanggapan saya terhadap isu-isu yang hari ini berkembang, terutama isu-isu politik. Langsung saja saya membaca ada dua hal yang menurut saya selama 1 minggu inilah mungkin hampir 1 bulan kali ya, 1 bulan menarik perhatian. Pertama, tiga lah kalau digabungkan gitu. Pertama tentang integritas dari Komisi Pemilihan Umum. Pasca pengumuman kelulusan partai, verifikasi partai dan pencabutan nomor, itu muncul isu, berbagai macam isu lah tentang integritas dari penyelenggara pemilu. Menurut saya isu ini penting untuk diikuti, kemudian diawasi, karena ini terkait panitia atau wasit pemilu. Jadi kalau sekiranya integritas wasit ini masih perlu dipertanyakan, maka tentu outputnya adalah integritas dari hasil pemilu itu sendiri juga patut kita pertanyakan. Kenapa persoalannya adalah integritas wasit pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum? Terdapat isu-isu yang tidak positif lah akhir-akhir ini. Pertama tentang partai yang tidak lolos, yang menuding ada kecurangan, kemudian mulai dari isu intervensi dari KPU RI, di mana ada rekaman yang beredar bahwa ada intervensi dari pusat untuk menekan agar sebuah partai yang merupakan partai baru besutan Pak Amin, Partai Umat, untuk tidak lolos. Kemudian isu kedua yaitu integritas Ketua KPU yang hari ini menjadi pertanyaan karena banyaknya muncul pesan berantai dari WhatsApp tentang chat pribadi antara Ketua KPU Bapak Hasyim Asyari dengan si wanita emas yang nggak tahu persis dia apa, tapi dia ini adalah ketua umum partai yang memang berkomunikasi langsung dengan ketua KPU untuk mendorong agar partainya bisa diloloskan pada pemilu 2024 mendatang. Nah, menurut saya ini adalah kecacatan awal dari Komisi Pemilihan Umum. Seorang pimpinan KPU itu tidak boleh berkomunikasi secara pribadi, apalagi melakukan perjalanan pribadi dengan seorang ketua umum partai yang hari ini partainya sedang melakukan proses. Apalagi dari komunikasinya menjurus pada dorongan agar ketua KPU, si ketua umum partai ini, wanita emas Hasnaini ini, mendorong agar ketua KPU membantu proses verifikasi partainya agar bisa lolos pada pemilihan umum, pada proses pemilihan umum 2024 mendatang. Yang menjadi masalah adalah komunikasi yang sangat menjurus
dan sangat merusak integritas Komisi Pemilihan Umum. Makanya sekiranya ini tidak dilakukan proses lebih lanjut, meskipun awal tuduhannya adalah pelecehan seksual, namun tidak terdapat pelecehan seksual, tapi secara etis hal tersebut sangatlah tidak etis dan sudah melanggar etik dari Komisi Pemilihan Umum. Maka Badan Kehormatan Pemilu atau DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, harus menyelidiki ini, melihat proses ini. Badan Pengawas Pemilu juga menyelidiki ini, melakukan proses terhadap ini, dan membuat sidang etik terhadap Ketua KPU. Karena itu sangat jelas ya, pesan yang beredar itu sangat jelas bahwasanya ada upaya pendekatan secara personal oleh Ketua Umum Partai terhadap Ketua KPU untuk meloloskan partainya. Meskipun ini tetap tidak lolos, tapi upaya ini mencederai proses demokrasi kita, mencederai independensi KPU, mencederai integritas KPU yang selama ini terus-menerus dijaga oleh pimpinan-pimpinan sebelumnya. Oleh karena itu proses ini harus diproses secara jujur, adil, dan baik dan transparan agar masyarakat bisa melihat bahwa KPU berintegritas. KPU menjaga integritas dengan baik untuk mendukung pemilu yang bersih, jujur, adil. Nah, ini isu yang menurut saya cukup penting. Di samping itu juga ada intervensi untuk tidak meloloskan salah satu partai. Ini juga merupakan pelanggaran etik yang kita lihat dan kita rasakan bahwa hal seperti ini tidak layak terjadi, sehingga ini adalah proses pembunuhan terhadap demokrasi dan pembunuhan terhadap hak asasi setiap individu untuk mendirikan partai, untuk mengikuti pemilu. Oleh karena itu, dua kasus ini seharusnya diproses di DKPP, kemudian ditetapkan atau diproses sesuai dengan aturan main yang berlaku dan ada hasil output yang keluar. Karena ini sangat tidak bisa dimaafkan secara normal gitu. Ini bukan kesalahan kecil, tapi sebuah pelanggaran integritas yang luar biasa berat. Karena ini ibaratnya itu main mata terbuka akhirnya. Gitu. Isu kedua adalah pujian Pak Amin Rais pasca lolosnya Partai Umat terhadap Presiden Jokowi. Pujian itu berbunyi di sebuah media itu, inilah.com kalau nggak salah, saya lupa persisnya. Tapi bunyinya itu cukup mencengangkan kita. Pak Amin yang selama ini keras melemparkan pernyataan-pernyataan keras terhadap Jokowi, hari ini dia mengeluarkan pernyataan yang luar biasa, mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah guru bangsa. Menurut saya sih benar dan tepat sekali. Kenapa seperti itu? Jika saya diizinkan menjabar, versi saya menjabarkan pernyataan Pak Amin itu, versi saya bahwa kenapa Jokowi bisa dikatakan guru bangsa, karena dia adalah sipil pertama yang memimpin 2 periode tanpa gejolak apapun ya. Kalau gejolak ekonomi dan sosial, misalnya isu-isu protes demonstrasi, itu masih di dalam tahap standar uncontrol gitu. Nah, Jokowi merupakan sipil yang mampu memimpin pasca reformasi ya. Kalau dulu kan Soekarno dianggap sipil. Jokowi mampu memimpin periode kedua dan sampai saat ini cukup stabil, pemerintahan cukup berjalan normal meskipun kita terseok-seok dengan segala macam kondisi ekonomi di luar dan dalam negeri. Namun Presiden Jokowi mampu untuk terus berjalan di tengah kesulitan kondisi Indonesia saat ini. Artinya titik itu yang mau saya garis bawahi terhadap pujiannya Pak Amin. Namun kita ketahui bahwa ini adalah pujian yang tidak biasa dilemparkan oleh seorang Amin Rais yang memang selama ini selalu kritis dan selalu melemparkan pernyataan sinis terhadap pemerintah. Nah, kali ini patut disyukuri sebenarnya apa yang
dikatakan oleh Pak Amin Rais ini adalah sebuah kemajuan dari proses demokrasi. Artinya Pak Amin Rais memahami kondisi seperti itu, dan Pak Amin Rais menurut saya ini pernyataan yang sejuk, jauh dari sinisme, dan sebuah pernyataan baru dari seorang Amin Rais yang merupakan Dewan dan Pertimbangan, kalau nggak salah Dewan Pertimbangan Partai Umat, Dewan Penasehat atau Dewan apa gitu, yang pasti yang merupakan salah satu tokoh besar di Partai Umat yang baru berdiri, dan kemarin partai tersebut dinyatakan lolos. Nah, setelah penyataan lolos itu, Pak Amin Rais menyatakan bahwa Jokowi adalah guru bangsa, seperti itu. Kita tidak tahu persis apa agenda di balik ini, ataupun misalnya kita tidak tahu persis bahwa kenapa sampai Partai Umat ini terkesan seperti ingin dibatasi atau didorong untuk tidak lolos. Kita tidak tahu itu dan tidak bisa menuduh siapapun karena tidak ada bukti apapun. Namun bisa disimpulkan bahwa itu semacam pesan oleh Pak Amin bahwa dia masih mempunyai kekuatan politik, kemudian dia masih mempunyai komunikasi politik yang baik, dan beliau adalah politisi senior yang mampu menyesuaikan dengan kondisi zaman sehingga partai besutannya pun bisa mampu lolos dan ikut pemilu. Dan ini juga akan menjadi ancaman partai-partai lain, seperti yang memang partai-partai tersebut mempunyai basis dukungan massa yang sama, seperti partai yang pernah dipimpin oleh Pak Amin sendiri, yaitu Partai Amanat Nasional. Ini juga tentu akan menjadi ancaman lah ya terhadap PAN. Mungkin juga nanti akan menjadi ancaman terhadap PBB karena beberapa tokohnya ada yang dari PBB. Kemudian juga untuk partai-partai lain juga bisa menjadi ancaman Partai Umat ini. Namun proses itu kita tidak tahu lah ya bagaimana proses pemilihan umumnya. Mudah-mudahan partai-partai baru ini mampu memberikan warna baru dan tetap menjaga proses demokrasi ini berjalan dengan baik. Begitu, agar ya kita tetap bisa hidup berdampingan dengan kondisi yang baik gitu. Kemudian selanjutnya isu tentang gugatan, sampai sekarang masih di tracking siapa yang melakukan gugatan tersebut. Belum ada informasi ke publik bahwa ada gugatan pemilu proporsional tertutup dan proporsional terbuka. Digugat untuk menjadi proporsional tertutup, di mana nanti anggota dewan yang terpilih itu nanti ditetapkan oleh partai. Jadi kita memilih calon, namun final keputusannya yang direkomendasikan untuk tetap lolos menjadi anggota dewan itu adalah keputusan partai. Sebagian pihak menentang ini karena merasa seperti membeli kucing dalam karung, tidak melihat sosok calon, tidak melihat kapasitas calon, kapabilitas calon. Yang dilihat hanya foto, kemudian penetapan calon itu menjadi anggota pun ditentukan oleh partai, sehingga dianggap bahwa tidak mewakili dari suara rakyat. Satu sisi juga banyak orang yang merasa bahwa ini penting dan perlu karena bisa menekan money politik, kemudian menekan money politik yang gila-gilaan, kemudian menahan deras lajunya sistem pemilu yang liberal. Sistem demokrasi yang liberal ini. Ada pihak-pihak yang berpendapat seperti itu. Kenapa? Karena menganggap bahwa pemilu langsung dan terbuka tersebut mendelan biaya yang spektakuler, kemudian membuat si calon berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi sekiranya dia terpilih. Oleh karena itu dua alasan ini sebenarnya sama-sama masuk akal dan sama-sama kuat. Tapi proses itu sedang ada di Mahkamah Konstitusi. Tapi yang menjadi pernyataan, memang isu ini muncul ke publik
dilempar oleh seorang komisioner KPU, yaitu ketuanya Hasyim Asyari, yang tiba-tiba menyatakan bahwa mungkin akan ada perubahan di gugatan MK akan terjadi proporsional tertutup, di mana partai politik akan menentukan anggota dewannya ketika suara partai tersebut mencukupi untuk satu kursi. Kenapa saya katakan ini cukup mengejutkan? Sempat ada pernyataan teguran dari Bawaslu, dari Ketua Bawaslu Bang Rahmat Bagja, bahwasanya KPU tidak perlu mengomentari hal-hal seperti ini. KPU hanya menjalankan teknis. Ini wilayah aturan ada pada Mahkamah Konstitusi, ada pada pemerintah dan DPR. KPU sebagai wasit, sebagai penyelenggara hanya menjalankan perintah saja dari aturan undang-undang yang sudah ditetapkan. Sekiranya memang itu nanti ditetapkan, ya KPU tidak boleh berpolitik untuk mengubah ketetapan itu. Begitu. Sekiranya itu tidak berubah, ya juga KPU tidak boleh tidak boleh ikut tetap mendorong dan memanaskan suasana. Fokus dan konsen KPU adalah mempersiapkan hal tersebut. Cukup sebatas mempersiapkan, tidak melebihi daripada itu. Apalagi berbicara tentang kewenangan aturan, KPU itu berbicara tentang aturan yang sudah ada, kemudian bagaimana penerapannya di lapangan. Itu yang menjadi PR KPU agar tingkat partisipasi pemilu ini terus meningkat, kemudian agar kepedulian masyarakat terhadap proses pemilu ini semakin care dan semakin baik. Tapi kalau KPU sebagai sebuah lembaga independen, pimpinan-pimpinannya banyak terlibat dari persoalan etik, maka ini menjadi presiden buruk untuk proses demokrasi kita ke depannya. Nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan tentang legitimasi hasil dari pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU. Oleh karena itu memang seharusnya mulai dari sekarang KPU kembali menjaga integritasnya, mulai dari pimpinan yang tidak sembrono berbicara, tidak sembrono berkomunikasi, menjalin hubungan, sampai kepada membersihkan pimpinan-pimpinan yang dianggap atau dinilai sudah melakukan pelanggaran etik, meskipun itu menunggu keputusan dari DKPP. Tapi ini harus berbenah dan harus didorong agar perubahan yang nyata itu terjadi mulai dari penyelenggara pemilu. Mungkin itu saja isu yang malam ini sebagai pembuka kembali monolog di akun YouTube saya. Mudah-mudahan ke depan dalam 1 minggu minimal sekali kita bisa bahas tentang isu-isu tren politik selama 1 pekan ini. Satu lagi yang perlu saya garis bawahi adalah tentang isu pemunduran pemilu. Ini harus kita awasi sama-sama agar proses ini tetap berjalan dengan baik, karena bagaimanapun juga gagal atau suksesnya sebuah negara itu tergantung pada proses peralihan kekuasaan yang sudah disepakati secara konstitusional, yang sudah berlaku sejak lama gitu. Jika ini diubah lagi, maka bukan tidak mungkin berikutnya akan ada proses pengubahan yang lebih besar, yang lebih tidak konstitusional lagi, dan bahkan akan cenderung kembali kepada masa-masa otoritarianisme yang sangat amat menyedihkan dan menyakitkan sehingga membunuh proses demokrasi itu. Makanya memang pertanyaan tentang bagaimana demokrasi itu mati itu real, dan hal tersebut sudah dalam proses itu. Oleh karena itu kita fokus kembali, mari kita mengawasi penyelenggara pemilu, kemudian mari kita dukung hal-hal yang sesuai aturan undang-undang, dan mari sama-sama kita sukseskan pemilihan umum 2024. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.